Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'azim. Hadratul ulama wal fudala, sagungi para alim dan ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram al Ustaz Muhammad Shadiq MBDI ingkang tansah ngamulyakaken. Ugi dumateng kanca-kanca seperjuangan, kanca-kanca seperguruan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslihun Telaga Kanigoro Blitar yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa ditakdirkan untuk berpresentasi makalah tentang metodologi memahami Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang metodologi memahami Islam. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang metodologi tafsir Al-Quran, kemudian metodologi ulumul hadis, metodologi filsafat dan teologi, dan yang terakhir metodologi tasawuf dan mistis Islam. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada kali ini dengan bacaan ulumul Quran, dengan harapan apa yang kita dapatkan, apa yang kita cita-citakan akan mendapatkan manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan metodologi tafsir Al-Quran. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan metodologi? Metodologi itu terdiri atas dua kata. Yang pertama metodologi tafsir Al-Quran terdiri atas dua nama. Yang pertama metodologi dan tafsir. Kata metode sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti suatu cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu bisa disebut dengan metode. Kalau dilihat dalam segi bahasa Arab itu dinamakan dengan thariqat atau manhaj. Sedangkan kata logos berarti suatu ilmu pengetahuan, sehingga pembentukan dari kata tersebut berarti ilmu tentang tata cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, atau simpelnya kita bisa menamakan dengan ilmu pengetahuan. Adapun tafsir mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, tafsir adalah pengetahuan atau ilmu yang berkenaan atau yang berhubungan dengan kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk memperolehnya. Sedangkan yang kedua, tafsir diartikan sebagai cara kerja ilmiah untuk mengeluarkan pengertian-pengertian hukum, pengertian-pengertian, kemudian hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran.
Maka istilah metodologi tafsir berarti suatu kerangka, kaidah atau cara yang dipakai untuk mufasir dalam menafsirkan kandungan Al-Quran. Kemudian yang B, macam-macam tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada kalanya tafsir riwayat atau kita bisa menyebut dengan tafsir al-ma'sur. Kemudian yang kedua tafsir ar-ra'yu atau tafsir pemikiran. Adapun sumber dari tafsir ar-ra'yu itu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian mengutip suatu hadis, mengambil penafsiran sahabat dan tabi'in, kemudian yang keempat mendasarkan kepada makna bahasa Arab, dan yang terakhir tafsir yang dihasilkan harus sesuai dengan makna zahir kalam. Kemudian yang selanjutnya macam-macam tafsir berdasarkan metodenya. Kalau kita melihat macam-macam tafsir berdasarkan metodenya, itu ada kalanya metode ijmali atau bisa kita sebut dengan metode yang sangat global. Kemudian ada kalanya metode tahlili, metode muqarrin, dan metode maudhu'i atau tematik. Setiap metode itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun sebelum kita membahas tentang kelemahan dan kelebihan, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan metode ijmali. Metode ijmali adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, jadi hanya secara global. Sedangkan metode ijmali itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalau kita membicarakan tentang kelebihan, pasti yang pertama praktis dan mudah dipahami. Yang kedua bebas dari penafsiran Israiliyat. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan metode ini sangat membantu bagi mereka yang masuk pemula dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian kalau mempelajari tentang kelemahan tafsir ijmali itu apa? Yang pertama, tidak ada ruang untuk lebih mengkaji lebih dalam, dan yang kedua, menjadikan petunjuk Al-Quran tidak parsial atau berhubungan. Kemudian metode tahlili atau kita bisa menyebutnya dengan analisis itu juga metode tahlili adalah metode menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Lanjut dengan metode muqarrin atau komparatif. Langsung saja kita melihat dalam segi kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama memberikan wawasan yang luas, yang kedua membuka diri untuk selalu bersikap toleran, dan kekurangannya adalah tidak cocok bagi pemula. Jadi metode ini sangat tidak cocok bagi kita-kita yang masih pemula untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, kurang tepat untuk memecahkan masalah kontemporer. Dan yang ketiga, menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufasir. Kemudian lanjut ke metode maudhu'i atau tematik. Metode ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dapat menjawab semua persoalan masyarakat sesuai dengan kondisinya, lebih praktis dan sistematis, sangat dinamis. Adapun kalau kita membahas tentang kekurangan dari metode ini, yang pertama adalah memenggal ayat Al-Quran. Kedua, membatasi pemahaman suatu ayat. Jadi itu tadi merupakan metode-metode tafsir. Kemudian kita menginjak
tentang metodologi ulumul hadis. Ilmu ini diciptakan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, orang yang pertama kali menghimpun dan mengkodifikasikan hadis atas perintah resmi Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, pemerintahan Islam telah mengirim surat resmi kepada para pejabat untuk memeriksa apa saja yang termasuk hadis Rasulullah atau sunnahnya. Membahas tentang ulumul hadis, para ulama memiliki beberapa definisi. Yang pertama, ulumul hadis adalah ilmu tentang memindahkan dan meriwayatkan apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah, baik mengenai perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Kemudian definisi yang kedua adalah ilmu tentang atau sistem atau metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis dari segi mutasil, mungqati', dan keadaan rawi-rawi dalam segi dobit dan adilnya. Nah, pengertian ilmu ini biasa kita sebut dengan ilmu usul hadis. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang atau kita ingin mempelajari ilmu-ilmu yang membahas tentang sanad-sanad hadis, kemudian rawi, itu bisa kita pelajari dalam ilmu usul hadis. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang pembahasan terhadap makna-makna dan maksud-maksud yang dikandung oleh lafaz-lafaz hadis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab atau aturan-aturan syariat serta kesesuaian dengan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke metodologi filsafat dan teologi. Kita membahas tentang filsafat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah berawal dari penelusuran asal makna dan bahasanya, yakni dalam bahasa Yunani yang disebut dengan filosofia, sedang dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Demikian pula dalam bahasa Arab disebut dengan al-falsafah. Sedang orang yang berpikir dalam hal filsafat disebut dengan filosof atau filosofer. Sedangkan filsafat secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua kata, yakni kata philein yang artinya mencintai atau philos, lia atau love yang berarti cinta atau suka. Jadi filosofia maka dapat dikatakan setiap orang yang berfilsafat akan melahirkan pandangan yang bijaksana. Filsafat juga memiliki beberapa dasar, yaitu yang pertama, ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kemudian epistemologi arti ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Terakhir adalah aksiologi dan memiliki pengertian ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Kemudian lanjut yang terakhir, yakni metodologi Islam, metodologi tasawuf dan mistis Islam. Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubung-hubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu as-sufah atau ahli sufah yang artinya orang yang pindah
yang orang yang pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian sof yang artinya barisan, sufi yang berarti suci, dan sopos yang berarti berasal dari bahasa Yunani yang bermakna hikmat, dan sof berarti kain wol. Sedangkan mistisme dalam Islam diberi nama dengan tasawuf. Oleh kaum orientalis barat disebut dengan sufisme. Kata sufisme dalam Islam dalam istilah orientalis dipakai untuk mistisme Islam. Tasawuf atau sufisme mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Sedangkan kalau kita mempelajari sebenarnya apa tujuan dari tasawuf, tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Jadi kalau kita ingin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, itu kita bisa mengkaji dalam ilmu tasawuf. Mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.